Shalom saudaraku, salam bertemu lagi di dalam Kristus Yesus. Semoga saudaraku dalam keadaan sehat dan baik, masih dalam lindungan Tuhan hingga saat ini. Sebelum kita memulai renungan kita, mari terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, Bapa yang memelihara kehidupan kami, Bapa yang menjagai kami dan memberkati kami hingga saat ini. Terima kasih Bapa untuk setiap anugerah-Mu, kebaikan-Mu, untuk setiap berkat-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Hingga saat ini kami masih dalam keadaan baik dan sehat. Bapa di surga, hari ini kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolong pimpin kami, kuasai hati pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu. Ajar kami Tuhan tentang firman Tuhan hari ini, sehingga kami mampu mengerti dan sanggup melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan perenungan firman Tuhan hari ini ke tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang pimpin kami dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Bapa, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, bahan bacaan Alkitab kita hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 20, ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Kami berangkat lebih dahulu ke kapal dan berlayar ke Asos dengan maksud untuk menjemput Paulus di situ sesuai dengan pesannya, sebab ia sendiri mau berjalan kaki melalui darat. Ketika ia bertemu dengan kami di Asos, kami membawanya ke kapal, lalu melanjutkan pelayaran kami ke Metilene. Dari situ kami terus berlayar dan pada keesokan harinya kami berhadapan dengan Pulau Kios. Pada hari berikutnya kami menuju Samos dan sehari kemudian tibalah kami di Miletus. Paulus telah memutuskan untuk tidak singgah di Efesus supaya jangan habis waktunya di Asia. Sebab ia buru-buru agar jika mungkin ia telah berada di Yerusalem pada hari raya Pentakosta. Saudaraku, bila seseorang memiliki karakter yang ekstrovert, ia akan mendapat energi dari luar dengan menjalin relasi sosial. Sebaliknya juga bila orang yang memiliki karakter introvert, ia mendapat energi dari dalam dengan mengambil waktu sendiri. Tetapi bila kita sebagai anak Tuhan, mau dia introvert ataupun ekstrovert, sama-sama mendapat energi dari Tuhan. Hal ini yang terjadi pada diri Paulus, di mana dalam perjalanan penginjilannya, rekan-rekannya menaiki kapal sedangkan dia mengambil jalan darat. Kemudian dengan berjalan kaki sendirian. Pertanyaannya mengapa? Bukankah itu melelahkan bagi dia? Apalagi dia sedang terburu-buru untuk pergi ke Yerusalem sebelum hari raya Pentakosta. Bahkan saking terburu-burunya dia enggan untuk singgah di Efesus. Bila kita menarik logikanya, Paulus ingin secepatnya tiba di Yerusalem dan kapal adalah moda transportasi yang lebih cepat dan efisien. Maka ia sebaiknya ikut berlayar dengan kapal. Tetapi apa yang dilakukan Paulus justru sebaliknya. Ia berjalan kaki sampai ke Asos dan mengorbankan waktunya untuk singgah di Efesus. Mengapa logikanya seolah-olah adalah terbalik? Sebetulnya ini bukan logika terbalik. Justru ini adalah tindakan yang sangat logis. Mengapa demikian? Karena Paulus akan pergi ke Yerusalem, di mana dia di sana akan memberitakan Injil ke banyak orang, dan di situ jugalah dia akan mengalami ancaman terbesar di dalam hidupnya. Dia dipenjara, disiksa, dipukuli, dan dianiaya. Untuk itu, dia harus menyiapkan hatinya. Dia perlu menghimpun energi. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa alasan utama Paulus memilih untuk berjalan kaki adalah agar dia bisa berelasi secara personal dengan Tuhan, di mana dengan momen itu dia dapat mengenal kehendak Tuhan dan memperoleh kekuatan dari Tuhan. Saudaraku, di dalam kita menjalani kehidupan kita, mau siapapun kita, tidaklah bisa kita pungkiri kenyataan bahwa kita memerlukan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku, cara yang paling logis untuk menghimpun energi adalah dengan menjalin relasi yang dekat dengan Tuhan dan mengambil waktu khusus sendiri untuk mengetahui kehendak-Nya.
Itulah yang merupakan sumber utama kekuatan bagi anak Tuhan. Kiranya renungan kita hari ini, saudaraku, dapat menguatkan kita dalam menjalani kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami berterima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh merenungkan firman-Mu. Melalui firman Tuhan yang boleh kami baca hari ini, kami diingatkan untuk terus membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Hanya menaruh pengharapan kami kepada Tuhan saja bahwa sumber kekuatan kami dalam hidup ini adalah Tuhan sendiri. Bapa, buatlah kami tunduk pada Tuhan selalu. Mampukan kami mengalahkan ego kami Tuhan, agar kami sungguh mau meneladani kehidupan Paulus dan menjalankannya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu mengingatkan kami, agar kami tidak hilang dari jalan Tuhan. Bapa, kami berdoa terus bagi bangsa dan negara kami, Tuhan yang berkati dan sertai, Tuhan yang pimpin bangsa dan negara kami. Pemerintahan yang Tuhan telah tunjuk, Tuhan, biarlah mereka memimpin bangsa negara kami dengan baik dan benar, takut akan Tuhan. Jauhkan dari orang yang jahat hatinya, supaya Bapa, segala program yang sudah direncanakan untuk kesejahteraan rakyat-Mu boleh terlaksana ya Tuhan, dan boleh dapat berjalan semuanya dengan baik. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa Tuhan buat kami dalam pekerjaan dan usaha kami. Terus kami menyerahkan ke tangan Tuhan bagi pekerjaan usaha kami. Bukakan pintu rezeki Bapa, bukakan berkat Tuhan bagi kami, agar melalui pekerjaan, melalui usaha kami dapat mencukupi segala kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh keluarga kami, biarlah keluarga kami tetap di dalam lindungan Tuhan. Jauhkan kami daripada mara bahaya, orang-orang yang jahat hatinya, agar kami dapat berkehidupan yang baik Tuhan, agar kami dapat menjalankan aktivitas kami dengan baik dan tenang. Tuhan, jadikan kami selalu berkat dimanapun kami berada, boleh membawa damai sejahtera sukacita, dan boleh membawa Tuhan selalu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sepanjang hari ini kami serahkan kehidupan kami ke tangan Tuhan, Tuhan yang pimpin kami, Tuhan yang sertai kami. Biarlah kehidupan kami sepenuhnya Tuhan yang kendalikan. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan berkati. Terima kasih Bapa. Ini doa dan permohonan kami Bapa, ampunkan kami atas segala dosa pelanggaran kami, agar kami layak datang memohon kepadamu. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih saudaraku sudah mendengarkan renungan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu menolong kita dan melindungi kita dalam menjalani kehidupan kita. Sampai jumpa pada renungan berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.